Ini kita dari Islamic, ada pengajian Muhammadiyah di Sentul. Nah, satu bus di Sentul, ada pengajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Irfan Saumi, cucunya Buya Hamka. Nah, ini ada sekitar 40-50 orang. Ini salah satu turun dari bus. Nah, ini. Nah, ini sudah mulai turun. Foto sini aja Pak. Pak Datua. Foto sini aja Pak, kita foto. Nanti kita turun dari sini nih. Turunnya dari sini nih ya. Nah, sebelumnya kita nanti akan berfoto bersama dulu. Iya, kita maju dulu mobil. Nah, ya. Maju dulu Pak. Ah, iya. Mohon maaf Pak, saya mau interview sebentar. Ini kita pengajian dari Islamic Village ya, PRM Kelapa 2. Kemudian ini di sini tujuan kita pertama apa Pak? Ya, pertama mempererat tradisi silaturahim antara sesama warga Muhammadiyah di Kelapa 2. Oh gitu. Kedua, ya memperdalam ilmu agama kita dengan mengadakan pengajian. Oh iya, alhamdulillah ya. Terus yang kedua ini Pak Ustadznya cucunya Buya Hamka, Irfan Saumi ya. Saumi, alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan kita di sini nanti dapat pengalaman yang bertambah tentang agama Pak ya, terutama Islam. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Ya aja lah, gak usah pakai spanduk, gak apa-apa lah. Gak usah pakai spanduk, udah kelihatan ininya. Kalau spanduk, copot spanduknya. Karena kan belakangnya. Ini kita akan menuju ke Ahpong. Ahpong ini adalah tempat coffee break. Nanti kita akan makan-makan dan minum. Nah, ini cukup bagus ya guys ya. Ada Ahpong. Ya. Nanti raker kita tuh Pak, di pinggir itu Pak. Oh di situ ya? Iya, tuh raker kita nanti itu. Oh ya, oke. Selama di tengah ini Pak nih. Oh ya, Itu ya. sip, mantap. Jadi view-nya di situ tuh. Nah, tadi pegang sini. Oh gitu. Oke. Cepat aja tempatnya. Alhamdulillah Sehat ya? baik. Kita sampai Sehat kita semuanya. Sip. rakyat PRM Muhammadiyah Kelapa 2. Hidup PRM. Hidup PRM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Mana sehat Pak ya? Masih sehat? Alhamdulillah, Rabbil alamin ya, ya. Jadi peserta PRM Kelapa 2 sekitar 50 orang, satu bus dari Islamic menuju Ahpong. Nanti akan ada ceramah di sini dan sambil coffee break yang dibawakan oleh Ustadz
Irfan Saumi, yaitu cucunya Buya Hamka. Inilah PRM Ranting Kelapa II, Muhammadiyah Kelapa II yang akan mengadakan pengajian untuk ceramah di Ahpong, Sentul Selatan yang dibawakan oleh cucu Buya Hamka, Ustadz Irfan Saumi. Alhamdulillah, mudah-mudahan bagi kita nanti bermanfaat semuanya Pak ya. Amin. Allahu Akbar. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke lokasi Ahpong. Wah, lokasi cukup bagus. Semoga sehat semuanya ya. Amin. Iya. Waalaikumsalam, silakan. Ahpong. Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Edi dipegangin itu. Masih kuat? Kuat. Alhamdulillah. Jembatannya bagus sekali, guys. Sama penginapan, biasanya nanti ada ya. Iya. Menuju lokasi. Indahnya. Ini juga ada tempat bermain perahu. Sambil olahraga dulu, guys. Nah, ini juga ada tempat panahan, guys. Tapi karena ini masih pagi, belum ramai. Nah, ini tempat makan-makannya juga ada. Ahpong Sentul.
ya guys, banyak sekali tempat makanannya. Wah, bagus sekali guys. Nah, nanti ini kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz cucunya Buya Hamka, yaitu Ustadz Irfan Saumi Hamka. Persiapan Mbak, mau nanya, ini bukanya jam berapa kalau ini? Jam 8 Pak. Kantin. Kalau weekend jam 8 sampai jam 11. Oh gitu, jam 8 sampai mulai jam 11. Iya. Kalau weekend jam 8. Kalau weekday jam 10 sampai jam 10 malam. Oh gitu. Di sini mau nanya, ada penginapan nggak di sini? Penginapan ada Pak, paling di daerah Bojongkoneng di sana. Di lingkungan sini juga? Enggak, jauh lagi. Oh villa, oh gitu. Oke. Oke, makasih ya. Sip. Nah, sudah sampai di Apung Sentul. PRM Kelapa 2. Semoga makin sukses, makin kompak. Ya, makin kompak nih, Pak. Ya, makin kompak, makin sehat semua nih. Ketua. Aduh. Delegasi pimpinan Ranti Muhammadiyah. Ini tempat permainan anak-anak. Kalau ingin membawa anak atau cucu di sini bisa bermain dengan gembira ria. Dan sudah ada musolanya, toilet, ruang panel, toilet wanita. Udaranya cukup sejuk. Ya. Lengkap makanannya di sini guys. Pempek juga ada lagi tuh. Konro. Ustadz kita cucu Buya Hamka yang ini. Oke Pak. Ustadz Buya Irfan Saumi yang akan memberikan ceramah.
di lokasi Kayaknya harus diulang lagi Sentul ya. Selatan. Ya. Diulang lagi Pak. Jadi agak terputus ya. Haji Irfan Saumi, selamat datang Buya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua PRM kita, Bapak Haji Syekhul Azhar. Yang sama-sama kita hormati para pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah Kelapa II beserta keluarga besar Muhammadiyah Kelapa II. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izinkan kami Samsul Asmedi untuk menjadi MC pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan acara kita dari awal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran ini Allah selalu memberikan keberkahan dan kelancaran kepada kita semua dari awal sampai akhir. Untuk itu kepada Bapak, mati slide-nya, Bapak Haji Agus, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan sebetulnya agak grogi juga membawakan kitab suci Al-Quran di acara rapat kerja pimpinan ranting Muhammadiyah Kelapa II, karena yang hadir di sini para ahli-ahli agama dan tentu saja kemampuan membaca Al-Qurannya sangat tinggi. Karena itu saya mohon maaf jika ada kekurangan, karena ketentuannya harus ada pengurus ranting Muhammadiyah Kelapa II yang membacakan kitab suci Al-Quran pada acara pembukaan ini, maka saya yang diminta. Pertama saya terima kasih juga. Saya pertama bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhatilituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslihin. Walau sa'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatam mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa
yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahun. Fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisaukum harsul lakum fa'atu harsakum annasi'atum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh wa basiril mu'minin. Wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. Terima kasih. Pak Haji Wurdoyo. Wurdono. Wurdoyo situ. Ya salah saya cuma nyebutin aja tadi. Ya. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Luhur. Ya, ini adalah Ketua PCM kita Kelapa II. Baik, untuk acara berikutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PRM Kelapa II kita, Bapak Haji Syekhul Azhar. Pada Bapak dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Wurdono. Alhamdulillah beliau akhirnya datang juga. Terima kasih Pak Wur atas kehadirannya. Yang saya hormati yang saya hormati Al Ustaz Buya Haji Irfan Saumi. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Mungkin agak sedikit jauh Ustaz dari rumah. Ya, yang saya hormati dan yang saya banggakan para pengurus PRM Kelapa II. Yang saya hormati, yang saya banggakan bapak-bapak sekalian. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari yang cukup cerah ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan untuk menghadiri, saya pikir outing kita sekaligus pengajian, mungkin juga yang pertama kali yang dilaksanakan oleh ranting Muhammadiyah. Mudah-mudahan pelopor yang kita lakukan ini bisa berkelanjutan Pak Ustadz. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan, terima kasih bapak-bapak sekalian atas dukungannya dan atas kehadirannya. Saya tidak ada apa-apanya Pak jika tidak ada dukungan dari bapak sekalian. Nah, mungkin sebagai laporan, pertama saya laporkan dulu peserta dari jumlah 41 yang mendaftar. Ya biasa Pak,
namanya ada orang sibukan yang lain, ada kepentingan yang lain. Akhirnya yang bisa hadir Pak Ustadz itu lebih kurang 35 orang. Saya pikir ini cukup dalam satu pengajian ranting ini cukup yang termasuk besar juga jumlahnya Pak Ustadz. Yang kedua, saya mengucapkan juga jazakallah khairan katsira. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ada beberapa donatur yang membantu kita baik dalam bentuk finansial maupun dalam bentuk moral dan material kepada pengurus PRM hingga terlaksananya pengajian sekaligus raker sekaligus nanti ada pengukuhan BMT Pak Ustadz. Nanti mungkin Pak Ustadz saya dengar, saya dapat informasi dia agak menguasai sedikit tentang UMKM, bisa juga nanti Ustadz menjadi masukan bagi kita untuk bagaimana BMT kita ke depan ini bisa maju dan berkembang. Bapak-bapak sekalian, saya tidak perlu memperpanjang lebar. Mudah-mudahan Pak, mari kita sama-sama berdoa. Ini awal dan bukan yang akhir. Awal kita laksanakan ini, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukan hal seperti ini, tapi lebih baik lagi. Mungkin kita adakan minat sehari, sehingga ada acara-acara yang lain yang bisa kita tambah di dalam pengajian-pengajian di luar ruangan ini Pak Ustadz. Itu aja harapan saya, mungkin ke depan kita akan lebih baik lagi melaksanakan pengajian ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Kelapa II. Saya pikir demikian, dan mohon maaf Pak bila ada yang kurang-kurang. Maaf, ini ini spontanitas Pak sebenarnya kegiatan ini, dan alhamdulillah bisa terlaksana. Sekali lagi kalau ada yang kurang saya mohon maaf atas nama pribadi ataupun atas nama pengurus ranting Muhammadiyah Kelapa II. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, jadi kalau kita nggak defisit nggak apa-apa, tepuk tangan ya Buya ya. Biar nggak tegang Buya. Ini kayaknya bapak-bapak tadi di mobil itu happy Buya. Sampai di sini kok wajahnya agak lain gitu. Ada karena ada Buya apa gimana? Kita nggak tahu juga nih. Gitu. Lapar ya? Baik, untuk sambutan berikutnya kita minta kepada Bapak Ketua PCM kita, Bapak Haji Udono, pada Bapak Ketua PCM dipersilakan. Terima kasih Pak Dr. Asmedi. Nggak salah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyana Muhammad ibnu Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah ma ba'd. Yang kami hormati Buya Irfan Saumi, terima kasih. Ayahandanya sering kita dengar ceramahnya. Hari ini kita akan mendengarkan ceramah dari beliau. Dan saya pernah ke rumah beliau Pak di pinggir Danau Maninjau. Alhamdulillah. Pak Ketua RM Kelapa II, Pak Syekhul Azhar, dan seluruh jajaran pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah Kelapa II yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur hari ini Allah pertemukan, Allah takdirkan kita ada di tempat ini. Ini inspiring bagi PRM lain ya. Jadi nanti segera dikirim fotonya dalam rangka Fastabiqul Khairat gitu. Karena harus semangatnya gitu. Alhamdulillah dari obrolan pengajian teman-teman di ranting, alhamdulillah hari ini refreshing sekaligus ada suatu sesuatu yang besar yang akan diputuskan pada hari ini. Mudah-mudahan ini juga nanti berjalan lancar untuk terus menggulirkan cita-cita kita bermuhammadiyah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Bapak sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini pertama kami ucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami. Sebenarnya kami kalau tidak diundang secara khusus juga ke PCM kami datang Pak, karena saya kan anggota KRM Kelapa II datang, tapi terus ada undangan resmi dari PRM Kelapa II dipadukan sama schedule yang dibuat,
saya kan hadir nggak usah diundang, kata beliau, nggak harus sambutan, nggak ada di sunnah acara, nggak ada, jadi dirubah dibuat. Jadi sebenarnya tidak diundang itu pun insya Allah hadir. Dan hari ini mohon maaf, bukan saya tidak mau gabung dengan bis ya, dari rombongan dari Kelapa II, karena pukul 1 nanti kami ada acara di Caringin. Kebetulan teman-teman buat rumah yatim di situ di Caringin. Hari ini santunan bulanan yang jatuh pada tanggal yang sama dengan kegiatan kita. Mudah-mudahan tetap kompak. Jadi mohon maaf sekali lagi, kami berdua Pak Dedi tadi berangkat dari rumah. Yang kedua, mudah-mudahan seluruh niat baik Pak Saihul dan teman-teman Allah mudahkan. Amin. Dan kita di Kelapa II memang dari sisi kalau kita mau bedah, mau di SWOT kata Pak Joni, mestinya lebih banyak sisi baiknya, lebih banyak sisi potensi besarnya dibandingkan sisi kelemahannya. Mengapa? Karena dari sisi geografis juga Kelapa II sebenarnya sudah maju duluan dibandingkan yang lain, dan berdiri rantingnya juga sudah duluan. Jadi ketika tahun 90 berapa Pak Haji Muhid? 95 kali ya? 95 atau sebelumnya yang dipimpin oleh Pak Haji Imam Zainuddin almarhum, kakak kandungnya Bapak Imam Adnan Qutni. Saudaranya imam semua kayaknya yang Pak Imam. Betul, ada 4 kalau yang kenal ya, namanya imam semua. Yang tetangga kita Imam Zainuddin, kemudian domisilinya kita di Tiga Raksa. Jadi sudah lama kita berdiri ranting. Hanya memang demikianlah kegiatan kita fluktuatif, ya pasang surut, terkadang semangat, terkadang turun, dan semua ini adalah tergantung pada kita semua. Nah, hari ini mudah-mudahan terus meningkat aktivitas kita sehingga membuahkan hasil-hasil yang bisa bergulir dalam jangka panjang dan memudahkan kita untuk mewujudkan harapan kita bermuhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, yang ketiga kami sampaikan juga salah satu amal usaha di Muhammadiyah itu di Kelapa II ada 2 SD, 1 SMP yang di cabang Kelapa II. Di Kelurahan Kelapa II sendiri belum ada. Di Kelurahan Pakulonan Barat itu SD, kita kenal SD Muhammadiyah 33 Kademangan, di Kampung Kademangan. Kemudian SD Muhammadiyah Bojong Nangka di Kelurahan Bojong Nangka, satu komplek dengan SMP Muhammadiyah Bojong Nangka. 2 bulan lalu kami juga diserahi SD dan TK di Perumnas 2 dari pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta. Dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jakarta. Hanya belum selesai, ini kita sedang proses, jadi bebannya memang semakin banyak. Mudah-mudahan sesudah ini Pak Heri dan teman-teman sesudah ini coba kita buat amal usaha berikutnya di segmen pendidikan. Karena ini juga bagian dari pengkaderan kita. Kader yang paling keren itu, yang paling fundamental itu di pendidikan. Jadi kader Muhammadiyah dibangun di situ. Kalau kita sebagian yang asalnya dari sana juga, tapi sebagian banyak simpatisan. Nah, ini kalau berangkat dari sekolah, ini yang sangat fundamentalnya sangat bagus. Mudah-mudahan ini terus menginspirasi. Sekali lagi, mari kita terus kembangkan. Yang keempat, jangan lupa kita bermuhammadiyah itu dalam rangka meningkatkan iman takwa kita. Ya, ini adalah usaha keagamaan, organisasi sosial keagamaan yang dibangun Kiai Dahlan. Jadi tugas kita yang utama adalah ngaji. Mari kita terus hidupkan pengajian kita. Mudah-mudahan kajian tangkih oleh Pak Samsuri di Kelapa II oleh Pak Samsuri, di Bojong Nangka oleh Pak Asrori. Mudah-mudahan tuntas nanti. Mulai kemarin dimulai dari toharoh, sholat sudah lewat dan seterusnya, mudah-mudahan tuntas. Tinggal kita nanti mempraktekkan, implementasi, sehingga jangan sampai jaketnya Muhammadiyah, tapi amal ibadahnya bukan itu gitu. Nah, jadi kita harus belajar terus memang. Ya, karena memang berangkatnya Pak Kiai Dahlan dari situ. Ya, kita gerakan Kuritan, gerakan
memurnikan sehingga tantangannya tidak sedikit. Dan kita yang terlalu banyak bergaul dengan teman-teman yang mungkin berbeda pemahamannya, biasa terdapat hal-hal yang perlu kita pahami dan kita semangati kembali sehingga kita bisa gagah ya, untuk menerapkan apa yang telah disampaikan oleh para kiai kita terdahulu. Saya kira itu sekali lagi apresiasi yang sangat setinggi-tingginya. Mudah-mudahan ini terus akan berjalan, memberikan semangat pada kita semua untuk mewujudkan kehidupan kita bermuhammadiyah, berakal ma'ruf nahi munkar. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa nih motivasi yang diberikan oleh Bapak Ketua PCM kita. Jadi jangan tanggung-tanggung bermuhammadiyah, ya. Kalau nyebur ya mandi sekalian gitu. Ya mudah-mudahan motivasi yang disampaikan oleh Pak Wur bisa kita cerna, kita kunyah-kunyah, kemudian baru kita telan. Jangan langsung ditelan ya, tapi dikunyah-kunyah dulu. Baik, untuk selanjutnya Ketua PDM kita kayaknya nggak hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita ada yang mewakilin PDM? Pak Jam bisa mewakilin PDM? Nggak ada ya? Oke. Baik, mungkin sudah terwakili sama Bapak Ketua PCM kita. Baik, Bapak-Bapak sekalian, sekarang kita masuk kepada acara sesuai dengan moto kita di spanduk adalah pengajian. Nah, jadi ada tausiah yang akan disampaikan oleh Buya kita. Mudah-mudahan semua ilmu yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita persilakan kepada Buya Haji Irfan Saumi untuk memberikan nasihat tausiah kepada kita semua. Kepada Buya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini dengan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah, dengan nikmat tempat yang sangat luar biasa, kita bisa bersama-sama di pagi hari ini menyelenggarakan pengajian sekaligus raker ya, raker ranting Muhammadiyah Kelapa II. Yang saya hormati Bapak Ketua Ranting Muhammadiyah Bapak Syekhul Azhar, yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bapak Haji Wurdono, yang saya hormati para tokoh Minyak Mama, katanya di sini banyak orang Minang ini. Dan mohon maaf mungkin ada yang tidak tersebutkan tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tak kenal maka tak sayang, kata pepatah. Tentu kita perlu sedikit ta'aruf agar nanti mana tahu di jalan ketemu ya Pak ya. Dan saya juga sering diundang untuk memberikan tausiah dan kajian. Mana tahu ada di antara kita mampir di tempat kajian saya, jadi ingat dan kenal. Nama
diberikan oleh ayah saya Irfan Saumi. Ini sama dengan nama paman saya sendiri, Irfan Hamka. Tapi saya pakai Saumi. Saumi itu karena saya lahir di bulan Ramadan. Hari pertama puasa, Saum. Dan nama ini langsung Buya yang memberikan ketika ayah dalam penjara. Jadi saya lahir, ayah saya dipenjara oleh Soekarno. Karena waktu itu ayah saya adalah aktivis Masumi. Ketika nama saya diberikan, Buya menggendong saya, membawa ke penjara untuk diperlihatkan kepada ayah, ini anakmu sudah lahir. Itulah kira-kira. Jadi perjalanan hidup saya ternyata diawali dengan Buya memberikan nama, kemudian menggendong, mengantarkan ke penjara. Luar biasa. Mungkin karena itu pula lah saya diamanahi oleh keluarga besar Buya memegang kunci Kutub Kanah. Di Maninjau itu di pinggir danau ada rumah Nyi DR. Kami memanggil Nyi DR kepada ayahnya Buya Hamka, Karim Amarullah. Jadi ayah saya, kemudian Buya Hamka, kemudian ayahnya. Jadi Inya Karim Amarullah, rumah beliau. Kunci itu saya yang pegang. Di dalamnya terdapat kitab-kitab karya dari Karim Amarullah. Kitab-kitab karya dari ayahnya Buya Hamka. Jadi sebelum Buya Hamka doktor, ayahnya pun sudah terlebih dahulu doktor. Dan sama-sama dari Al-Azhar doktornya. Kitab itu tertulis dengan tulisan tangan. Ada tafsir. Kalau Buya Hamka membuat karya tafsirnya di penjara, kelebihannya di penjaranya nih. Kalau ayahnya membuat tafsir dengan tulisan tangan. Dan banyak karya-karya yang lain terhimpun di rak-rak yang sudah ada, bahkan sudah lapuk dimakan usia. Diamanahkan kepada kami, ini tidak boleh diberikan ke negara karena khawatir hilang sejarahnya nanti. Tapi Universitas Al-Azhar memeliharanya dengan cara mengkopinya. Kopinya ada di Al-Azhar, yang aslinya ada di Maninjau. Jadi kalau mau melihat karya-karya tulis tangan ayahnya Buya Hamka, bisa diagendakan nih pimpinan ranting jalan-jalan ke sana. Ya. Jadi ju pulang Basamo. Nanti kita akan lebih mengenal bagaimana perjalanan ayah Buya Hamka, kemudian Buya Hamkanya sendiri untuk menjadi ibroh bagi kita. Dan alhamdulillah 1 bulan sekali saya harus pulang kampung. Ya, tadi udah disampaikan Pak. Karena setiap bulan mahasiswa-mahasiswa dari Malaysia selalu datang ke Maninjau untuk melakukan penelitian terhadap karya-karya asli dari ayah Buya Hamka. Ayahnya ya Pak? Ayahnya. Bukan karya Kamarul. Bukan karya Buya Hamkanya, tapi ayahnya. Kenapa orang tertarik dengan karya ayah Buya Hamka? Karena tertulis dengan tulisan tangan. Jadi lebih seniman dari seniman ya? Lebih seniman dari seniman. Ayat-ayat Al-Quran itu 30 juz ditulis dalam tulisan tangan. Kemudian tafsirnya pun ditulis dalam tulisan tangan. Kitab-kitab fikih dalam bahasa Arab ditulis dengan tulisan tangan.
Tapi beliau tidak sebut di kiai. Tidak disebut kiai. Begitu tawaduknya beliau dengan keilmuannya. Nah, kalau mau melihat langsung karya-karya dari ayahnya yang dilakukan dengan cara menulis ini, ayo kita ngaji di sana, Pak. Ya, kita ngaji di sana sambil di pinggir danau duduk-duduk. Raker tahun depan insya Allah. Nah, ada satu pesan dari Buya tahun 81, saya masih kelas 6 SD. Buya kan lama di Medan. Saya lahir di Medan. Sama kita. Orang Medan juga. Ya. Apa pesan Buya kepada saya pun nggak tahu kenapa dari 7 saya bersaudara, saya menjadi sorotan oleh Buya. Apa kata Buya? Irfan, di Mawaang Barado, ini mohon maaf nih yang nggak Minang nih, tapi yakin ngerti. Di Mawaang Barado, di mana kamu berada, di mana kamu tinggal, carilah rumah Dakek Mas Haji. Carilah rumah dekat masjid. Itu saya masih kecil, masih kelas 6 SD. Itu udah dipesankan oleh Buya. Maka ketika saya merantau ke Jakarta dalam rangka kuliah, yang saya cari pertama kali adalah masjid. Padahal waktu itu Buya sudah ada di Jakarta, tapi saya tidak mau tinggal di rumah beliau. Saya memilih tinggal di masjid. Sampai beliau bertanya, kenapa Cucunda nggak mau tinggal di rumah Buya? Kan Buya sendiri yang bilang, di mana kamu berada, carilah dekat masjid. Sekarang saya bukan dekat masjid, saya di dalam masjid. Mantap. Selama kuliah saya tinggal di masjid. Dan alhamdulillah tadinya masjid itu hanya musola kecil, tapi tanahnya luas. Tapi disebut orang angker. Nah, heran juga saya, ini ada masjid angker. Subuh nggak ada orang yang berani sholat di sana. Nggak ada. Azan ada, tapi kaset. Maka ketika saya pertama kali datang ke masjid itu, pengurusnya bertanya, "Dek, berani tinggal di sini?" Itu pertanyaannya. Saya bingung. Ada apa dengan ini masjid kok ditanya berani di masjid ini? Ada hantu. Saya katakan ini rumah Allah. Kalaupun saya mati di masjid ini, insya Allah saya mati syahid. Udah, itu ada gudang, kamu bersihin. Saya bersihin itu, Pak. Kemudian saya tinggal di situ. Subuh-subuh saya azan. Udah beda suaranya, suara kaset dengan suara orang. Itu penduduk kampung geger. Ah, siapa ini yang azan di masjid ini? Siapa? Jangan-jangan jin ini. Saya azan. Saya azan, saya imamnya, saya makmumnya. Lengkap sudah penderitaan itu. Kemudian saya tambah, saya tausiah sendiri, pakai mic, biarin orang bangun sekeliling masjid. Lebih lengkap lagi ya Ustaz. Lebih lengkap lagi. Tujuannya apa? Biar orang datang Ke masjid. Syiar. Syiar. Alhamdulillah, enggak ada yang datang. Ini kita cerita sedikit, nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa Pak. Biar motivasi. Ya. Kemudian Hari berjalan. sore hari saya lihat anak-anak main bola ini di masjid, di lingkungan masjid itu. Azan pulang. Azan pulang. Waduh, saya bilang, nggak balik lagi. Maghrib nggak balik. Yang datang bapak-bapak yang udah tua. Itu pun 3 orang, ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya.
akhirnya saya mencoba melakukan satu terobosan. Karena waktu itu usia saya masih muda, tamat SMA, tamat pesantren. Kebetulan pesantren yang saya tempat menaungi melanjutkan sekolah itu adalah Kulliyatul Muballighin Muhammadiyah Padang Panjang. Pesantren yang didirikan langsung oleh Buya Hamka. Buya Hamka lah yang pertama kali kepala sekolahnya. Dan itulah yang disebut dengan Kauman Padang Panjang. Dan dalam Muhammadiyah, sejarah Muhammadiyah dikatakan Muhammadiyah dilahirkan di Jogja, dibesarkan di Kauman Padang Panjang, dan buahnya di Makassar. Nah, kita lanjut ke cerita tadi nih, biar nggak melebar. Saya kumpulkan anak-anak ini, saya main bola bareng, dia main bola, saya ikut main bola, manggil abang semua. Wah, ini abang penjaga masjid ikut main bola sama kita ada ya. Ikut main bola, saya ikut main bola. Waktunya azan saya azan, saya perhatikan terus. Nah, setelah 4 hari ikut main bola dengan anak-anak, saya bilang, Dek, ada satu permainan yang lebih dahsyat daripada main bola, lebih meriah daripada main bola. Apa itu? Besok bawa kain sarung ya. Kita main pakai kain sarung. Nah, bawa kain sarung. Bawa kain sarung, Pak. Saya suruh pakai kain sarung, main bola pakai kain sarung. Wah, pada ketawa-ketawa. Gembira. Kemudian apa saya katakan? Kalian kan udah bawa kain sarung. Kita sholat yuk. Nanti habis ini ada lagi satu permainan yang lebih dahsyat daripada main bola pakai kain sarung. Apaan itu, Bang? Sholat dulu. Kita sholat. Imamnya saya, jamaahnya 2 saf anak-anak semua. Ada yang bercanda, ada yang ketawa, ada yang dorong-dorongan. Nggak apa-apa. Akhirnya singkat waktu, musola itu berhit. Alhamdulillah. Sayalah membagi waktu mengajar mereka mengaji. Awalnya ibu-ibu itu nganterin Indomie tiap bulan. Kan zaman dulu kayak gitu ya Pak ya. Kalau ada anak yang ngaji ya. Ada yang ngantar minyak tanah, ada yang ngantar telur, ada yang ngantar beras. Alhamdulillah, untuk makan udah lepas. Tanpa kita minta. Maka apa hikmahnya dari sini? Jika kita berbuat di jalan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan rezeki yang tidak kita sangka. 6 bulan berjalan, Indomie udah numpuk di kamar. Mau dijual pemberian orang. Telur udah berlapis-lapis, takut busuk. Beras udah kutuan, keras saking banyaknya 300 murid. Akhirnya saya bilanglah kepada anak-anak, adik-adik semuanya, nanti pulang kasih tahu sama mama, besok jangan nganterin apa-apa lagi. Karena udah waktunya nih besok mau nganterin nih biasanya. Saya udah tandain tuh tanggal berapa mereka nganterin mulainya itu. Kenapa Bang? Masih abang, belum ustad. Udah diajarin ngaji masih abang. Biarin, yang penting Kenapa Bang? Tuh lihat tuh. Indomie udah numpuk. Beras udah kutuan. Telur nih dikit lagi busuk. Iya juga ya Bang ya, mubazir ya Bang ya. Wah, langsung ngomong, temennya setan ya Bang ya. Udah masuk nih kaji kita sedikit kepada mereka. Akhirnya mereka sampaikanlah kepada orang tua mereka. Dan benar, besoknya nggak ada yang nganter. Tapi 3 hari kemudian ada yang nganter amplop. Nah, rupanya ada orang tua yang inisiatif mengumpulkan orang tua itu nganter amplop. Dalam hati saya, bisa saya kuliah ini. Alhamdulillah, 1 tahun saya berada di masjid itu mengabdi untuk anak-anak kecil, dan Allah berikan kemudahan kepada saya, dan tahun berikutnya saya bisa kuliah. Dan saya kuliah di Universitas Islam Jakarta. Murid semakin bertambah. Akhirnya teman-teman kuliah saya ajak ke masjid itu untuk berkarya. Kita bikin madrasah diniyah. Saya kepala sekolahnya. Nah,
teman-teman jadi gurunya. Dan di luar nalar kita, entah kenapa apa yang menggerakkan ada hati seorang Arab pengusaha, dia importir jati Jepara. Ternyata dia kalau ke Indonesia nginepnya di Hotel Menteng Matraman. Di Matraman, di Jalan Pramuka. Pas di perempatan itu ada Hotel Balirung berdekatan dengan Hotel Panberlan. Panberlan itu. Nah, di belakangnya itulah masjid tempat saya tinggal. Oh, bukan yang di pinggir jalan Pramuka. Ini bukan di sini ya, di dalam jalan Gang Penegak 4. Oh, Penegak 4. Belakang pasar ini Pak. Seburung. Pasar Burung enggak? Pas kalau kita dari hotel itu jalan terus ada Bank Mandiri. Di belakang Bank Mandiri itu, di samping Bank Mandiri itu ada gang kecil. Masjid Al-Furqon namanya. Disitulah saya tinggal. Di luar dugaan ketika saya azan zuhur, ada orang Arab 3 orang datang ke masjid itu. Dan dia sholat. Ketika itu dia merasa heran, selama ini kalau saya datang ke masjid ini nggak ada jamaahnya, ini kok jamaahnya banyak gitu. Tapi anak-anak, dia bertanya, kebetulan waktu itu bahasa Arab saya lagi panas-panasnya, namanya juga baru lulus dari pesantren. Ditanya, kita jawab. Akhirnya apa dikatakan? Bagaimana kamu bisa mengatur murid yang sebanyak ini sedangkan masjid ini kecil? Sebisa mungkin saya atur. Akhirnya apa kata beliau? Nanti sholat asar saya kesini lagi. Temukan saya sama pengurus masjidnya. Akhirnya amanah ini saya sampaikan. Apa kata beliau singkat cerita? Buatkan gambar saya bangun dari nol sampai kelas-kelas anak ini. Alhamdulillah. Masjid terdiri dari 3 lantai, di bawah aula, kemudian lantai 2 dan lantai 3 masjid. Kemudian di sekeliling masjid itu ada 12 kelas menjadi tempat anak-anak belajar. Alhamdulillah. Itu masuk dalam nalar kita enggak Pak? Al-Furqon. Masuk enggak dalam nalar kita? Enggak. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Siapa bilang membangun masjid itu susah? Tadi Bapak Ketua KCM kita mengatakan kalau bisa ada badan usaha ranting dalam bentuk pendidikan, ambil, jangan takut. Nah, saya wisuda, kemudian saya mengabdi mengajar. Nah, setelah saya mengajar, saya berkeluarga, saya tinggal di Citra Raya. Nah, disinilah saya sedikit agak gamang karena di komplek perumahan saya itu tidak ada masjid. Karena Citra Raya itu bagian dari skenario kristenisasi. Itu menjadi proyek besar. Gereja duluan dibangun daripada masjid. Setelah demo orang baru dibangun masjid. Itu pun di pojok jauh di sana. Di pojok jauh di sana. Nah, waktu itu saya berinisiatif. Saya katakan kepada, saya cari orang-orang Padang di orang Padang dulu yang saya cari Pak. Sebab biasanya kalau orang Padang kalau merantau, kalau diajak bangun masjid semangat. Ketemu saya 3 orang Padang. Waduh, 3 orang doang nih orang Padang, gak mungkin dibangun masjid. Akhirnya apa kata teman-teman? Ada orang Palembang. Ayo kita ajak orang Palembang. Ada orang Medan, Muslim enggak? Muslim, ayo kita ajak. Kita mulailah pengajian dari rumah ke rumah. Alhamdulillah, ketika kita mengadakan pengajian dari rumah ke rumah, antusias lingkungan cukup besar dan ikut. Akhirnya rumah nggak muat. Barulah kita di situ sampaikan usulan, gimana kalau kita besok sholat tarawih, apa kita harus keluar atau tetap dalam lingkungan? Ada yang mengatakan, udah Buya. Udah mulai dipanggil Buya saya itu Pak. Kita di dalam aja. Caranya gimana? Itu ada taman. Kita sewa tenda. Kita sholat tarawih di sana. Nah, karena ada semangatnya, kita sewa tenda 1 bulan. Yang punya tenda pun bingung. Kok nyewa tenda bulan puasa?
ada kondangan apa di bulan puasa. Tapi setelah dia tahu kita mau sewa tenda untuk sholat, apa kata Pak Haji ini? Ya, nggak usah bayar kalau untuk sholat. Akhirnya kita sholat. Nah dari situlah berawal, akhirnya berdirilah Masjid Al-Muhajirin di komplek perumahan itu dengan tantangan yang sangat berat. Karena waktu itu di kompleks saya itu mayoritas non muslim. Tapi dalam perjalanan waktu, orang-orang yang sekitar masjid itu pindah. Nggak tahu saya apa kepanasan dengan azan subuh, nggak tahu saya. Pindah. Akhirnya kosong. Tertulis dijual. Langsung kita bisikin ke satpam. Kita beli. Nanti kalau ada orang mau nyari rumah, tanya dulu siapa yang mau beli. Muslim. Kalau dia muslim tunjukin. Kalau dia nggak muslim bilang nggak ada. Akhirnya alhamdulillah sekarang komplek itu 70% Alhamdulillah kita, dan masjid pun berdiri, dan alhamdulillah mungkin di Kabupaten Tangerang satu-satunya masjid yang memiliki minimarket. Kita udah punya minimarket, Ustaz. Minimarket inilah yang menopang biaya operasional masjid. Modalnya dari mana? Modalnya 0 rupiah. Bapak masih ingat mungkin waktu semangat 212? ya. Semangat bikin 212 Mart. Akhirnya mati. Nggak tahu ujungnya kemana. Nah ada 212 Mart di tempat kami itu juga mati. Dilelanglah raknya. Raknya kita beli dengan harga murah. Kemudian isinya dari mana? Kita bertemu dengan seorang saudagar muslim dan dia adalah supplier. Langsung saya temuin dia. Apa kata beliau? Kalau ini untuk masjid saya isi semuanya, nggak usah pakai modal, berapa laku bayar. Alhamdulillah sekarang semuanya itu sudah modal kita sendiri. Tidak ada utang lagi dengan orang. Apa yang bisa kita ambil pembelajaran dari sini? Ayahanda semuanya, di jalan Allah tidak akan ada kesulitan jika itu dilakukan mengharap ridho Allah ya. Maka raker kita hari ini usahakan mencari ridho Allah, bukan mencari panggung, bukan supaya dipuji-puji sama PCM PRM yang paling hebat di PCM-nya apa nih? Kelapa 2 itu tuh. Jangan itu yang dicari, tapi ridho Allah. Nah, tahun 2016 saya merintis dengan teman-teman mendirikan PCM Panongan. Jadi kalau PCM Panongan itu saya termasuk pendirinya. Dan sekarang PCM Panongan itu punya gedung dakwah, punya musola, punya TK Aisyah. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami kemarin sudah raker akan membangun program ekonomi keumatan. Dan saya juga sekarang sedang membangun Islamic Center Al-Minangkabawi. Dan sudah berdiri 80%. Alhamdulillah. Di Cikupa. Karena kebetulan saya ketua Ikatan Keluarga Minang. Tahun 2021 saya diamanahkan menjadi ketua IKM. Maka yang terpikir dalam diri saya adalah bagaimana orang IKM punya tempat berkumpul. Jangan di pasar melulu. Akhirnya kita beli tanah dari 0 rupiah juga bapak-bapak, dari 0 rupiah. Padahal anggota saya itu pedagang kaki 5. Mustahil, orang semua mengatakan mustahil orang Minang bisa membeli tanah 1000 meter dengan harga 1 juta per meter, 1 miliar. 1 tahun 1 miliar itu lunas. Sampai orang-orang pedagang kaki 5 Buya dari Mapitihnya, aku udah tahu dari Mapitihnya. Tiba-tiba datang orang pengusaha, Buya, dulu kita membangun. Tunggu ada pitih baru membangun. Yang penting tanah awak lah ado.
kalau mau membangun pondasinya Bu ya, tentu Rancak kan. rancak. Kan gitu. Dibangunlah sama dia pondasinya. Udah selesai pondasinya, Datang lagi pengusaha. dia lagi yang ngomong, Bu ya, kalau saya teruskan ke tiang gimana? Boleh juga. Boleh juga. Melihat saudagar ini membangun semangat teman-teman Pedagang kaki lima. Jadinya saja masuk surga Bu ya. Kami pun diolo masuk surga Bu ya. Akhirnya tiap bulan mereka, ini mungkin bisa ditiru nih sama PRM ini. Dan itu sudah dilakukan oleh PCM Panongan. Kami bikin kaleng tabungan, kami taruh di rumah masing-masing. Ada yang menaruh di kedai, ada yang naruh di kamar. Kemudian wajib, bukan sunnah lagi, setiap subuh Infak subuh ya. infak subuh dimasukkan berapa saja. Kemudian ketika mau tidur, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, masukkan. Kemudian semuanya mempraktekkan. Apa kata mereka? Buya, semenjak awak membuat kaleng ko Buya, tadi 5.000 nya mau masukkan ke dalam kaleng itu Buya, kini warna merah yang mau masukkan Buya. Dan tambah kayu ya. Kenapa? Karena rezekinya bertambah. Dan alhamdulillah setiap bulan dari anggota itu terkumpul uang satu bulan itu 70 juta dari kaleng tadi. Maka bangunlah terus masjid ini. Baru 3 tahun sudah 80%. 2 lantai. Boleh kita nanti jalan-jalan ke sana. Nah, artinya apa Bapak-bapak sekalian? Berjuanglah di jalan Allah, mengharapkan ridhonya, maka Allah akan bukakan pintu. Tapi jangan pelit. Orang kita kasih proposal, diri kita sendiri nggak mau. Selalu alasannya, untuk ngasih makan anak aja susah. Itu doa Pak, Bapak betul-betul dikasih Allah susah. Saya kan tugasnya ngumpulin katanya. Saya kan tugasnya ngumpulin. Ya udah jadi tukang ngumpulin terus, kapan ngasihnya? Ingat, apa yang keluar dari mulut kita ini adalah doa. Hati-hati. Makanya saya selalu mengatakan kepada anggota saya di KM, berbicaralah dan yang baik. Sampaikanlah apa yang kita cita-citakan. Jangan pernah ngeluh. Insya Allah. Nah ini mukadimahnya aja baru nih. Waktunya sampai jam berapa ini? Bebas. Ini baru mukadimah. Untuk memotivasi semangat kita raker. Kita bersama-sama berjamaah sebanyak ini membuat sebuah program yang mulia. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Amin. Jangan takut Pak. Banyak nanti yang akan berdatangan. Untuk menyalurkan Infak. sedekah dan Infak. Baik. Saya ketika diundang untuk menghadiri pengajian hari ini dititipin pesan ini sama ketua PRM ini. Buya, tolong nanti isi tausiahnya berkaitan dengan Ramadan. Karena sudah dekat Ramadan. Kita masuk kepada Ramadan. kaji inti. Bapak-bapak sekalian, saya mau bertanya dulu nih. Kenapa sih kita berpuasa? Karena diwajibkan oleh orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk berpuasa. Karena ada dalil Al-Baqarah 183. Allah, ada perintah dari Allah. Nah, kemudian dengan panggilan itu apa yang kita lakukan? Ya puasa itu sendiri. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan perintah tersebut dengan berpuasa. Tapi pertanyaannya, setelah puasa seperti apa kita?
kembali lagi dengan kehidupan dunia. Seharusnya kita harus lebih pintar memanage kehidupan akhirat kita daripada kehidupan dunia. Tapi kita justru terbalik. Lebih pintar apa lebih cerdas? Lebih cerdas. Sebenarnya bukan kata-kata pintar ya, lebih cerdas. Lebih cerdas. Ya. Makanya kalau kita mampu memanage akhirat kita, insya Allah dunia kita akan mengikut. Tapi kalau kita hebat memanage dunia kita, akhirat belum tentu ikut. Maka yang diutamakan adalah manage kehidupan akhirat. Nah, maka hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk memotivasi diri kita. Kenapa sih kita harus berpuasa? Ini harus jelas ini. Jangan hanya sekedar pas 1 Ramadan puasa. Hisab Muhammadiyah tanggal sekian. Itu yang disebut hisab hilal. Ru'yah NU tanggal sekian. Oh beda. Cuman itu yang dibincangkan. Kemudian kita sholat tarawih, Muhammadiyah 11, NU 23. Itu yang dibincangkan setiap tahun. Tapi hakikat dan makna Ramadan tersebut jarang dibicarakan. Sehingga imbas dari Ramadan tersebut setelah selesai, ya selesai. Baik, Bapak sekalian, surat Al-Baqarah ayat 183, saya ingin tanya, turunnya di bulan Ramadan bukan? Ramadan. Bukan. Syahrul Ramadan. Turunnya di bulan Sya'ban. Tapi ayat Syahrul Ramadannya gimana? Kita bicara surat Al-Baqarah 183, 185-nya. Di 183 ini kan awalnya kan sebelum 85 kan? Ya, betul. Jadi kita bicara awalnya dulu Pak, jangan akhirnya. Ini yang bikin kita rusak. Yang kita bicarakan akhir melulu, awalnya nggak pernah dikoreksi. Ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 183 itu turun di tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Kita harus paham dulu nih apa asbabul nuzul surat Al-Baqarah 153 ini turun. Ada penyebabnya enggak? Sekonyong-konyong aja Allah menurunkan ayat ini. Ada penyebabnya Pak. Ya. Diceritakan dalam Sirah Nabawiyah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ketika Nabi sudah berada di lingkungan orang-orang Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Artinya ketika di Mekah sampai hijrah Nabi belum puasa. Tapi ketika di Madinah Rasulullah melihat orang-orang Yahudi berpuasa, yaitu di tanggal 10 Muharram. Itulah yang disebut dengan puasa Asyura. Kenapa orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram tersebut? Karena pada saat itulah Nabi Musa bersama Bani Israel diselamatkan oleh Allah. Maka Nabi Musa ketika itu diselamatkan oleh Allah, sebagai bentuk rasa syukurnya dia berpuasa. Jadi Bapak-bapak sekalian, para nabi dahulu kalau dia mendapat nikmat dari Allah, dia beribadah. Kalau kita dapat nikmat dari Allah, kita ngapain? Ke mall, ke Bali. Bener nggak? Pulang kampung. Makan-makan. Inilah bedanya kita dengan orang-orang terdahulu. Jadi para nabi dahulu setiap dia mendapatkan nikmat maka dia berpuasa. Bahkan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW suatu ketika dilihat oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau aku lihat setiap hari Senin engkau berpuasa?" Nih, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau aku lihat
Senin berpuasa? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku, kata Nabi. Kalau kita hari lahir tiap tahun, kemudian tiup lilin, ceplok telur dan macam-macam. Nabi untuk mengingat hari kelahirannya dia puasa. Ada satu nikmat yang lain Allah berikan melalui ayat Inna a'tainakal kausar. Itu adalah nikmat surga yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Dan dijawab fasolli li rabbika wanhar, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas surga, maka kita ibadah Salat. Jadi Bapak-bapak sekalian, yang paling utama kita lakukan dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan, lakukan ibadah. Apakah kita puasa? Kalau kita diberikan nikmat rezeki, kita bersedekah, kita berinfak, tunaikan zakat. Bukan kita gunakan untuk bermewah-mewah diri. Ini kalau belum punya Pajero belum seneng kayaknya. Haji nggak jalan. Padahal untuk beli Pajero bisa untuk haji. Seharusnya kalau kita mendapatkan nilai bisa membeli Pajero, jangan Pajeronya dulu yang dibeli. Ibadah. Nih puasa. Jadi awalnya Nabi berpuasa ketika melihat orang Yahudi. Kemudian ini menjadi senjata bagi orang-orang Yahudi untuk mengolok-olok Nabi dan mengolok-olok pengikutnya pada saat itu, dalam rangka melemahkan apa kata orang Yahudi? Lihat tuh Muhammad yang katanya membawa agama penyempurna, ya kan? Nggak punya konsep katanya. Nggak punya konsep. Puasa aja ngikutin puasa kita katanya. Ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan katanya. Nah padahal Nabi waktu itu niatnya adalah melakukan puasa karena itu adalah puasa yang dijalankan oleh Nabi Musa. Nabi ingin menunjukkan kepada orang Yahudi bahwa kita mengikuti ajaran Nabi Musa, dan Nabi nanti akan menjadi, kalau persiapan paling siapkan kolak, ya kan, tidak kan? Ya kan? Beli kain sarung buat sholat tarawih, masak rendang, macam-macam. Tapi bukan persiapan itu. Yang perlu kita persiapkan sebelum memasuki Ramadan adalah motivasi. Spirit dari Ramadan itu yang harus kita dahulukan, supaya ketika kita masuk kepada dalam bulan Ramadan itu, puasa yang kita laksanakan bukan sekedar puasa hilang lapar dan haus saja, tapi memiliki makna. Nah, apa spiritnya? Kata Rasulullah, bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan angkat kemuliaan kamu. 10 hari. Mendengar itu sahabat semangat nggak? Semangat. Bukannya yang dijelaskan berpuasa adalah makan sahur dari jam sekian, berbuka jam sekian, bukan itu. Tapi apa kata Nabi? Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan akan Allah angkat kemuliaan. Jadi bapak-bapak sekalian, bagi kita yang berpuasa nanti di bulan Ramadan, yang pertama kali dilakukan oleh Allah kepada kita adalah Allah mengangkat kemuliaan kita. Amin. Luar biasa nggak Ramadan? Luar biasa. Allah angkat kemuliaan kita. Nah, dengan spirit ini harusnya kita bangga sebagai seorang Muslim mendapatkan panggilan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena belum apa-apa saja Allah sudah mengangkat kemuliaan. Kemudian spirit yang kedua, kata Nabi, orang yang melaksanakan puasa baru hari pertama saja,
Allah sudah hapus dosanya. Kemuliaan diangkat, dosa dihapus. Kalau seperti ini kita rindu nggak dengan Ramadan? Rindu. Tapi jangan hanya rindu di lisan. Kebanyakan kita rindunya di lisan. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, dengan puasa di bulan Ramadan akan menambah keimananmu. Yang tadinya sholat di rumah, bulan Ramadan sholat berjamaah ke masjid. Bahkan di bulan Ramadan safnya di saf depan. Bukan berarti orang-orang yang saf depan itu yang tadinya nggak pernah saf depan, kebetulan aja. Ya. Yang tadinya tidak pernah melaksanakan sholat malam, jadi sholat malam di masjid dengan sholat tarawih. Tapi sayangnya itu hanya berlangsung 20 hari pertama. Setelah itu masjid jadi lebih besar dari sebelumnya, karena masjid udah lapang. Jadi jangan dibilang orangnya yang kurang, Pak. Masjidnya tambah gede. Doa kita masjid harus tambah gede, tambah besar. Nah, bagi mereka yang memiliki semangat keimanan dan mengharapkan ridha Allah, ketika dia tahu kemuliaan yang didapatkan pada bulan Ramadan, maka dia kejar Ramadan itu. Ketika dia tahu ya, keimanannya bertambah, maka dia laksanakan Ramadan itu, sehingga keimanannya bertambah, kekuatan imannya. Rugi bagi mereka yang melepaskan Ramadan seperti itu saja. Semangat ini yang harus kita tanamkan di bulan Sya'ban, bahwa kita tahu banyak hakikat dan makna yang kita dapatkan dari bulan Ramadan. Ketika semangat itu sudah tumbuh, maka tidak tergoyahkan. Tiba waktunya di bulan Ramadan, hari pertama kita ingat, inilah hari pertama kemuliaan diangkat oleh Allah. Kita ingat, inilah hari pertama Allah menghapus dosa. Dan kita ingat, inilah hari pertama Allah menambah keimananku. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Enggak peduli Allah apakah imannya pas-pasan. Enggak peduli Allah imannya menengah. Enggak peduli Allah imannya sedang tinggi-tingginya. Tapi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka bagi mereka yang imannya tadi pas-pasan, masuk Ramadan imannya bertambah. Seharusnya, ini kita udah berapa tahun nih umur kita nih? Udah berapa tahun nih umur kita nih? 21. Baru 16. Hah? Sekarang saya mau nanya nih sama bapak-bapak nih. Kita anggaplah rata-rata 50. Lebih kurang. Hah? Kurang. Ya 60. Kita anggap rata-rata 60. Kalau 60 kita balik di usia 17. Dari 17 ke 60 sisa berapa tahun? 53. 53. Sekarang 5. pertanyaan yang 43. Pertanyaannya, selama 43 tahun tersebut kita menjalankan puasa enggak di bulan Ramadan? Iya. Apakah sudah 43 kali lipat iman kita bertambah? Belum. Barek. Apakah 43 kali lipat iman kita sudah bertambah? Ini pertanyaannya. Kalau belum, udah siap mati belum? Udah siap mati belum? Siap. Siapa yang udah siap mati? Siap. Siap nggak siap? Semuanya siap. Tapi apa yang kita bawa? Pertanyaannya ini.
43 tahun dari masa kita balik. Cukupkah 43 kali Ramadan itu menghapus dosa kita? 43 tahun itu cukup nggak? Coba. Begini Ustadz, puasa selama satu bulan Ramadan, hadis Rasulullah itu kan mengatakan, man sama Ramadana imana wa ihtisaban ghufira. Ya itu ya. Siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan Iman. dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dan ridho Allah, akan dihapuskan dosa-dosa sebelumnya. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak sudah yakin melaksanakan dengan iman buat kesabaran? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kalau memang kita sudah imanan wahtisaban, maka laki-laki sholatnya di masjid. Insya Allah. Kalau sholatnya masih di rumah, pakai jilbab saja. Ya. Kalah. Kita interaksi saja. Ya, ya. Ya. Ini orang yang beriman, kata Nabi, sholatnya di masjid, bukan di rumah. Pertanyaannya, bulan Ramadan sholat di masjid, habis Ramadan di rumah lagi, bahkan nggak sholat. Bagaimana imanan wahtisaban? Hah? Enggak, aku udah salim ke masjid, cuman subuh doang yang enggak. Kenapa Ustaz? Saya kenal tidak biasa dengan baca apa namanya? Kunut. Jadi saya di rumah saya berimam dengan keluarga sendiri gitu. Jadi gini, jangan kita melihat sesuatu yang sunat menggugurkan yang wajib. Betul, betul. Jadi mulai nanti malam subuh. Saya jangan Pak, malam pagi. Saya ini dilema buat saya. Ini cerita sedikit lagi tentang masjid yang saya dirikan di komplek perumahan saya tadi. Itu mayoritas warganya kan orang Nahdliyin. Mereka bertanya, Buya kan orang Muhammadiyah. Kita sholatnya gimana? Terserah maunya apa. Yang penting dakwah kita masuk. Jadi Buya bersedia kunut. Saya tergantung siapa imamnya. Kalau imamnya kunut, saya angkat tangan sebagaimana Buya Hamka mengangkat tangannya ketika diimami oleh Nadiin. Hasim Asari. mengangkat tangannya ketika diimami oleh Hasim. Jadi Buya gimana? Kita netral saja. Kalau saya imam, jangan marah kalau saya nggak kunut. Tapi kalau Anda imam, saya pun tidak marah. Jangan Anda permasalahkan. Mereka coba. Kita kan punya prinsip. Ketika mereka kunut, saya angkat tangan. Karena dalilnya makmum mengikuti imam. Jangan gara-gara kunut kita nggak sholat di masjid. Itu kalau Buya Hamka, kalau kita beda. Luar biasa itu. Makanya saya terbawa-bawa juga gaya beliau, keras ngomongnya. Ya. Jadi jangan kita jadikan alasan karena kunut. Tapi ambil kemuliaan subuh itu. Sampai-sampai ini kita kaji sedikit subuhnya nih. Biar motivasi buat kita sholat subuh di masjid. Kata Nabi, ada seorang buta berangkat ke masjid. Kemudian dia berjalan sendirian dengan tongkatnya. Datang setan, digiring ke dalam sebuah lubang, dia jatuh. Kotor ini semuanya, dia balik ke rumah, ganti baju, dia berangkat lagi ke masjid. Jatuh lagi. Apa kata setan? Waduh, ini orang bandel banget ini, udah jatuh masih juga ke masjid. Kemudian setan ini bertanya, apa yang membuat engkau sudah jatuh kotor pakaianmu, tapi engkau masih berangkat ke masjid? Karena hari ini Allah menurunkan keberkahan kepadaku, dan aku tidak akan sia-siakan keberkahan hari ini. Kemudian hari keduanya dibikin lagi seperti itu.
lebih parah kamu jatuhnya, tapi kamu masih apa katanya? Ini adalah tantangan bagiku karena hari ini seluruh malaikat sedang turun ke dunia untuk mendoakanku. Rugi rasanya aku tidak ke masjid ketika malaikat turun ke dunia untuk mendoakanku. Yang ketiga kalinya jatuh lagi, tapi lebih parah lagi. Si setan ini mengira semakin parah akan membuat dia surut ke masjid. Enggak. Dan ditanya lagi, wahai saudaraku, hari ini engkau lebih parah lagi. Tapi kenapa engkau tetap berangkat ke masjid? Karena subuh itu seluruh isi alam menjadi milikku. Mau jadi orang kaya enggak? Seluruh isi alam menjadi milikku. Besoknya setan enggak menjerumuskan dia lagi, malahan dituntun ke masjid. Tapi setannya enggak masuk ke masjid. Nih, dahsyatnya sholat subuh ke masjid. Jadi Ramadan harusnya menjadi spirit buat kita ketika kita di bulan Ramadan ke masjid, maka di luar Ramadan kita juga harus ke masjid. Itulah baru dikatakan la'allakum tattaqun. Kalau belum berubah, belum la'alla tatakun, baru puasa aja yang kamu dapat, baru lapar haus saja yang kamu dapat. Hati-hati nih. Allah memberikan kita waktu 12 Jam. bulan. 12 bulan. Sekarang pertanyaannya nih, kalau kita sholat, berapa menit kita habis waktu dalam waktu satu kali sholat? Dalam satu kali sholat 5 menit. Dikali 5 kali misalnya wajib 25 menit. Berarti dari 24 jam kita hanya menyisihkan waktu 25 menit. Kalau dihitung-hitung oleh pakar matematika, selama 1 tahun itu kita hanya meluangkan waktu untuk sholat 1 minggu saja. Dari 1 tahun, bandingkan 1 tahun kita hidup, kita hanya meluangkan waktu kita untuk sholat 1 minggu. Pertanyaannya, udah cuma 1 minggu, masih bolong-bolong. Nih, kalau kita bicara iman, makanya Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu. Berpuasa kita karena iman, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan itu karena iman. Maka apapun yang kita lakukan pada bulan Ramadan karena didasari oleh iman, disitulah berlaku yang tadi Pak. Allah akan menghapus dosa kita. Ini enggak nanya, yuk sholat tarawih. Enggak kenapa? Imamnya si A, kenapa? Ayatnya panjang-panjang. Padahal nggak sah ya kalau panjang-panjang kan? Hah? Bukan masalah tidak sah atau Kalau tidak panjang-panjangan, panjang gitu kan nggak boleh ya? kan? Jadi ada lagi pas lagi sholat Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian sang imam baca Yasin. Makmum udah gelisah. Ini surat Yasin ini dibaca nih, bakal panjang ini katanya. Rupanya imamnya ngerjain Allahu Akbar. Ini pun imamnya salah. Kenapa? Kepengen pendek untuk ngerjain makmum. Nawaitunya. Nah, terjawab Pak kan? Terjawab. Semuanya kembali kepada niat. Nih Pak. Nah kemudian kalau kita di bulan Ramadan didasari oleh keimanan melaksanakan puasa, maka puasa itu akan menghapus seluruh dosa kita. Kemudian di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran. Saya hari ini bawa Al-Quran, ini ada 100 Al-Quran saya bawa ya. Kalau kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran, 1 huruf saja kita baca, 10 kebaikan yang kita dapatkan. Maka dikatakan oleh Nabi ketika kita membaca Alif Lam Mim, 3. Allah tidak menghitung itu 1 ayat untuk kebaikan kita, 3. tapi dihitung 3 huruf. Di bulan Ramadan 10 kali 3 30 huruf. Pertanyaannya, udah berapa ayat baca Al-Quran setiap bulan Ramadan? Insya Allah khatam. Insya Allah khatam. Nah, makanya
kita siapkan kurikulum Ramadan. Kita susun nih kurikulum Ramadan kita. Hari pertama apa yang kita lakukan? Kita komitmen di bulan Ramadan ini saya usahakan mulai dari subuh sampai isya, ketemu subuh besok sampai seterusnya saya sholat di masjid. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian yang kedua, zamkan dalam hati kita selama bulan Ramadan ini saya akan membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 juz. Bisa nggak Pak? Insya Allah bisa. Habis sholat subuh baca 1 lembar, antara subuh dengan zuhur baca 1 lembar, menjelang sholat zuhur, setelah sholat sunnah, sebelum iqomah baca 1 lembar, habis sholat zuhur baca 1 lembar, asar insya Allah sampai isya menjelang tidur 1 juz. Minimal 1 bulan kita sudah apalagi kalau lebih. Maka nilai-nilai pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, itulah yang akan menjadi syafaat bagi kita di akhirat untuk masuk surga. Ingat, Al-Quran itu juga akan memberi syafaat untuk masuk kita ke surga. Tapi habis bulan Ramadan, Al-Quran tinggal. Nah, inilah yang membuat kita selalu jauh dari perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena kita melakukan itu semuanya hanya sebatas bulan Ramadan. Maka itu artinya keimanan kita belum meningkat pada bulan Ramadan tersebut. Jadi ciri-ciri orang yang imannya meningkat setelah bulan Ramadan, sholatnya di masjid, kiroahnya tidak pernah tinggal. Al-Quran itu untuk dibaca, bukan untuk disimpan, bukan untuk mas kawin. Udah dikasih mas kawin, nggak dibaca-baca, udah debuan. Ya, saya mau nanya nih, saya mau lihat nih survei nih, bila perlu sekali-sekali Pak Ketua Ranting adakan survei ke rumah-rumah, Al-Qur'annya di rumah itu masih cakep, masih bagus, masih mulus, apa udah lusuh? Kalau udah lusuh artinya dibaca. Kalau masih cakep nggak dibuka buka. Nah, ini kajian-kajian seperti ini yang perlu kita. Kalau masih mulus berarti tidak pernah dibaca ya Ustaz ya? Iya. Kalau masih mulus berarti tidak pernah dibaca. Kalau lusuh sering dibaca. Kalau utuh. Nih. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan mau nggak kita rezeki kita ditambah oleh Allah berlipat ganda? Mau? Siapa nih yang pedagang di sini? Siapa nih yang pedagang di sini? Nah, setelah corona banyak orang ngeluh ekonomi merosot, Tanah Abang tutup, pasar sudah mulai sepi dan sebagainya macam, mengeluh. Baru diuji oleh Allah dengan corona. Bukan dia mengintrospeksi diri, apa sih yang udah aku lakukan selama ini sehingga Allah menurunkan azab seperti ini. Itu yang harusnya kita baca. Karena sesungguhnya Allah sudah mengatakan bahwa Allah akan menurunkan 100 pintu rezeki ke dunia ini. Masih bisa diteruskan nggak ini Pak? Nah, ini rahasia pedagang nih kalau mau jadi orang kaya nih. Mau menang. Kalau pegawai gimana Pak? Pegawai Lain lagi. Nah, nanti saya jelaskan. Kata Allah kalau mau jadi orang kaya jangan jadi pegawai. Nah itu betul, maka saya nggak mau. Udah pensiun soalnya. Nah, artinya jangan pedagang aja Pak. Itu juga banyak pegawai. Jangan jadi pegawai. Allah yang ngomong kalau mau jadi orang kaya jangan jadi pegawai. Karena pegawai itu banyak maksiatnya, jujur. Kalau ada pegawai kaya ya tanya aja sendiri. Karena kata Allah, ketika Allah menurunkan 100 keberkahan ke dunia ini, 99 untuk pedagang, 1 untuk pegawai. Saya gak mau jadi pegawai. Nah, Usman pedagang nggak? Kalau kepala sekolah?
Kepala sekolah nggak pedagang. Makanya kalau jadi pegawai suruh istrinya dagang. Karena pegawai negeri adalah pengabdian. Contoh Umar bin Khattab ketika dia diangkat menjadi khalifah. Ketika dia malam hari mengerjakan sesuatu, penerangan dihidupkan dan anaknya mengetuk pintu. Ya ayahku, aku ingin bertemu denganmu. Maka dibuka pintu, lampunya dimatiin. Kenapa dimatiin? Karena lampu itu menyala karena memakai uang negara. Sekarang ada nggak seperti itu? Ada nggak? Yang ada rumahnya Rumah negara semuanya. Tapi kalau mau menjadi pedagang kaya, nih ada kisahnya nih. Ya, ada kisahnya. Nabi Musa memiliki seorang sahabat yang sudah berkeluarga. Hidupnya miskin nih. Sehingga mereka untuk memenuhi kebutuhannya saya tidak mencukupi. Tapi mereka taat luar biasa kepada perintah dan ajaran Nabi Musa. Sampai akhirnya sang istri mengatakan, ya bang, itu bahasa kitanya nih. Kita udah jalanin apa yang diajarkan oleh Musa, tapi kita nggak kaya-kaya juga nih, gimana bang? Ini ujian dari Allah. Ya ujian sih ujian bang. Biasanya laki-laki perempuan kan gini nih, yang bikin laki-laki korupsi ini kan perempuan biasanya. Saya nggak ada perempuan di sini. Nah, terus kamu maunya apa deh? Coba kamu temuin Nabi Musa. Nabi Musa kan bisa bertemu langsung dengan Allah. Mana tahu Nabi Musa bisa minta kepada Allah supaya kita menjadi orang kaya. Karena suaminya ini sayang sama istrinya tadi, nggak mau menyakiti hatinya. Oke, nanti saya ketemu Nabi Musa, saya minta. Senang hati istrinya kan. Ketika ketemu dengan Nabi Musa, ya Nabi, aku sudah menjalankan semua apa amalan-amalan yang engkau ajarkan, tapi aku masih miskin terus. Ini permintaan istriku. Doakan kami kepada Allah agar kami menjadi orang kaya. Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, dia minta doa kepada Allah. Ya Rob, berikan kekayaan kepada si Fulan. Apa kata Allah? Aku berikan, aku turunkan rezeki kepada mereka yang tidak disangka-sangka, tapi cuma 1 tahun, kata Allah. Jadi Allah cuma ngasih syarat 1. Udah turun Nabi Musa nyampein, kamu akan diberikan oleh Allah rezeki yang tidak disangka-sangka, tapi cuma 1 tahun. Nggak apa-apa, yang penting kita ngerasain jadi orang kaya. Akhirnya berdatanganlah rezeki banyak, akhirnya dia punya unta banyak, punya kambing banyak, menjadi orang paling kaya pada waktu itu. Sampai akhirnya 6 bulan perjalanan, istrinya mengatakan, bang, kita kan udah jadi orang kaya nih. Ternyata begini ya rasanya jadi orang kaya. Terus 6 bulan lagi kita jadi orang miskin bang. Sesuai kontrak. Kalau orang sekarang apa yang dilakukan? Invest, nabung. Tapi apa kata istrinya? Bang, inilah kesempatan kita bersedekah. Karena nanti kalau kita sudah miskin tidak bisa lagi bersedekah. Iya, betul. Bang, inilah waktu kita berinfak. Karena ketika kita miskin sudah tidak bisa lagi berinfak. Akhirnya setiap orang lewat dikasih, setiap ada anak yatim dikasih, ada jompo-jompo, janda-janda miskin dikasih. Pokoknya hartanya dikeluarin untuk bersedekah dan berinfak. Pas 12 bulan mereka udah mulai siap-siap akan menjadi orang miskin. Ternyata 1 bulan berjalan, bukannya tambah miskin, tambah kaya. 2 bulan tambah kaya, 3 bulan tambah kaya. Nabi Musa pun heran, baru kali ini Allah ingkar janji. Baru kali ini Allah ingkar janji. Akhirnya Musa bertanya, ya Rob, engkau berjanji dan mengatakan dia itu kaya hanya 1 tahun. Ini udah lewat 3 bulan. Apa kata Allah? Musa, aku malu mencabut rezekinya karena dia sudah membuka pintu rezekinya dari pintu-pintu yang lain. Aku hanya memberikan rezeki dari 1 pintu, tapi dia buka dari pintu-pintu yang lain. Bagaimana mungkin aku mencabut rezekinya? Karena rezeki itu sendiri dia yang membuka pintunya. Oh, makanya kalau punya duit jangan medit. Tuh, dengerin tuh. Hah? Berarti harus segera diri, bukan dakwah Muhammad dari Kelapa Dua. Harus berdiri. Harus berdiri.
Malu kita dengan ceramah Ustaz kalau nggak kayak gitu. Iya. Ayo dengerin. Jadi kalau semuanya kita laksanakan karena perintah Allah dan kita ambil hikmahnya, maka hikmah itu akan kita dapatkan. Tapi kita kalau hanya melakukan sekedar batas kewajiban, tapi kita tidak tahu hikmahnya, maka hikmah itu tidak akan kita Ustaz, dapatkan. ada nggak saat ini umat yang seperti Ustaz ceritakan? Saat Ada. ini banyak. Banyak. Apa contohnya Ustaz? Contohnya, Di Jakarta umpamanya. yang saya bilang tadi, ketika saya mau bangun masjid, orang datang ke saya. Ada Pak. Sebenarnya orang-orang kaya ini banyak yang mau seperti itu, tapi yang amanah yang susah dicari. Sebenarnya tadi saya sudah sampaikan di bus, saya singgung sedikit masalah ini. Nah, Al-Munafikun 10, nah, ya kan? ya. Pak Anfiku itu kan, udah Ya. saya sampaikan tadi. Ya. Nah, sekarang disampaikan lagi, ya mudah-mudahan nanti semua akan Jadi Bapak-Bapak Istiqomah. sekalian, Ramadan inilah mengajarkan kita untuk bersedekah. Setelah 11 hari kita mencari nafkah. 11 bulan. 11 bulan kita mencari nafkah. 1 bulan untuk bersedekah nggak bisa. Malu nggak jadi manusia? Istighfar Pak. Astagfirullah. 11 bulan Allah menurunkan rezeki kepada kita. Hanya untuk 1 bulan saja kita masih medit. Ustaz, ya katanya kan sedekah itu cukup dengan senyum. Senyum itu sedekah. Pas lagi di masjid, kotak amal lewat, disenyumin aja. bilang orang gila antar lagi. Inilah ciri-ciri orang yang menggampangkan sesuatu. Itu yang terjadi dalam diri kita selama ini. Kita terlalu menggampangkan. Saya alhamdulillah Pak. Ya alhamdulillah. Saya tidak mau Betul. menggendong ya nama besar kakek saya. Saya selalu berbuat dengan kemampuan saya sendiri. Dari nol, saya berangkat dari rumah merantau ke Jakarta, tinggal di masjid, saya kuliah dengan cari uang sendiri. Kemudian alhamdulillah saya menjadi konsultan pendidikan. Saya istilahnya dokternya sekolah. Mana sekolah yang mau mati dikasih ke saya untuk dihidupkan. Alhamdulillah sekolah-sekolah yang saya bina dengan manajemen tarbiyah Rasulullah, sekolah itu bangkit. Tapi sayangnya udah maju, saya dibuang. Akhirnya mereka berdiri sendiri. Tapi itu ujian buat saya. Dan alhamdulillah tanpa saya duga-duga, baru 1 minggu kemarin ada orang kaya mewakafkan tanahnya 6.000 ke saya untuk dibikin pesantren. Mudah-mudahan saya ceramah hari ini ada juga nih. Ya, insya Allah, Bu, ya. Dari pimpinan ranting nih, dari anggotanya yang mau bersama-sama kita bangun tanah itu sebuah tahfiz Quran atau sekolah yang menanamkan karakter. Karena saya punya cita-cita Pak. Saya punya cita-cita karena sarjana saya adalah sarjana pendidikan, S2 saya juga adalah manajemen pendidikan. Saya ingin mendirikan sebuah sekolah bukan sebatas kurikulum. Sekolah ini kan selama ini kan sebatas kurikulum. Target kurikulum dikejar. Saya ingin mendirikan sekolah yang dikejar adalah target karakter. Kalau karakternya sudah terbentuk, keilmuan akan jalan. Tapi kalau keilmuan yang dikejar tanpa karakter, akhlak akan pudar. Dan alhamdulillah Allah mengijabah doa saya ini. Saya nggak punya duit, tapi ada orang kaya yang mewakafkan tanahnya 6.000 meter di Gunung Sindur. Ustaz, gimana ceritanya Ustaz? Kalau ada orang kaya itu memang sering dengar ceramah Ustaz atau gimana? Dia hanya melihat apa yang saya lakukan. Saya tidak pernah bikin proposal Pak. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Contoh ketika saya bangun Masjid Al-Minangkabawi, Islamic Center Al-Minangkabawi. Dengan kemampuan saya beli 2 meter tanah, yang lain ngikut. Akhirnya terkumpulkan 1.000 meter. Belum kita bangun karena dilihat kita amanah. Ini amanah ini yang penting. Karena dilihat kita amanah, Buya gimana kalau saya bangunin? Alhamdulillah Pak, masjid itu 80%. Dari 80% bangunan yang dibangun itu 70% dari orang yang satu ini. Saya tanya, Pak, apa yang memotivasi Bapak untuk membangun masjid ini? Apa dia bilang?
Buya. Orang Padang ini. Kalau dikatakan sombong, mohon maaf, Ambo tidak sombong dong. Tapi pitih Ambo tidak baseri. Tapi Ambo tidak menemukan ketenangan. Untuk mencari ketenangan, Ambo pergi ke diskotik. Itu dia bilang. Tapi ketika Ambo mandanga Buya membangun masjid, tertampar rasanya Ambo. Kok bisa orang pedagang kaki lima membangun masjid? Sedangkan saya yang memiliki harta yang begitu melimpah tidak ada terpikir membangun masjid. Maka tergerak hati saya untuk membangun masjid. Dan apa yang terjadi Pak? Ketika masjid itu sudah berdiri 50%, Buya yang lantai pertama ini kita finishingkan dulu Buya, biar kita bisa sholat di sini. Ternyata benar Pak, hari pertama kita sholat, hari pertama itu dia tidur di masjid itu. Tidur di masjid itu. Sampai-sampai istrinya datang ke rumah menangis. Buya, terima kasih Buya. Selama saya menikah, belum pernah saya lihat di masjid. Jangankan ke masjid, sajadah aja nggak pernah disentuh. Tapi semenjak Buya mendirikan masjid di Cikupa ini, dia sudah ke masjid. Dan dia pun mengatakan, Buya, Ambo gini, biasanya seminggu sekali Ambo ke diskotik Buya. 15 juta minimal saya harus mengeluarkan duit untuk mencari ketenangan saya satu hari di diskotik itu. Tapi sekarang Buya, ketika saya keluar rumah udah siap nih duit 15 juta mau berangkat ke diskotik, di jalan saya berpikir, kalau 15 juta saya kasih masjid, udah berapa sak semuanya. Bahagianya sampai hari kiamat. Kalau saya ke diskotik cuma sehari, antara iman dan setan bergejolak Buya. Terus akhirnya apa? Saya ingat Buya. Jangan saya ingat saya bilang ingat Allah. Dia putar tuh mobilnya langsung ke masjid antar duit. Begitu terus tiap minggu. Ketika dia ada niat untuk melakukan sesuatu berbuat maksiat, dia batalkan, dia antar ke masjid. Dari 80% pembangunan masjid itu 70% dia sendirian. Tuh, luar biasa. Artinya apa Bapak-bapak sekalian? Ketika dia melakukan itu sekarang, dia menjadi di luar dugaan dia juga. Sekarang dia menjadi Direktur Utama Metro Mini. Tadinya Metro Mini itu paham punya siapa, akhirnya dia diamanahin menjadi Direktur Metro Mini. Bukannya berkurang hartanya ketika dia membangun masjid, tapi bertambah. Maka janji Allah itu tidak akan pernah ingkar janji. Jadi bulan Ramadan inilah kita manfaatkan untuk membiasakan bersedekah. Diakhiri nanti membayar zakat fitrah. Makanya dikatakan di akhir Ramadan itu Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Id itu artinya mudik pulang. Kalau kita mengartikan Id, macet-macet di jalan pulang kampung. Benar-benar pulang kampung. Padahal bagaimana kita bisa memanage akhirat, nah itu intinya. Jadi semua yang ceritakan Buya itu ujung-ujungnya adalah akhirat. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Buya ini menjadi suatu motivasi buat kita semua. Kita bisa untuk meningkatkan lagi amal-amal ibadah kita, ketahuan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Buya, kita buka mungkin. Tolong peci sekali. Udah tinggal ini ya, tinggal sorot. Tutup. Sip. Oke. Tunggu. Ini satu lagi. Panggungnya udah. Oke, sip. Thank you. Wah, bola air.
Enak nih tempat main anak-anak cucu.